Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Ashifa dengan NIM 2001524 dari program studi Sarjana Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia, kampus di Sumedang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi mengenai berbagai kesenian di Jawa Barat dari mata kuliah Pendidikan Kesenian yang diampu oleh Bapak Dr. Julia SPD MPD dan Ibu Sifarini Handayani SSMSI. Baik, langsung saja kita ke materi kita, yaitu berbagai kesenian di Jawa Barat. Indonesia memiliki berbagai suku dan budaya. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib melestarikan budaya-budayanya. Kitalah yang meneruskan tongkat estafet bangsa Indonesia. Salah satu provinsi yang ada di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang kaya akan kebudayaan dan seni karena Jawa Barat ini merupakan salah satu provinsi yang tertua di Indonesia. Kesenian Jawa Barat memang tidak terhitung jumlahnya. Tapi berikut saya akan menyampaikan beberapa uraian tentang kesenian tradisional yang ada di Jawa Barat. Kesenian yang pertama adalah tari jaipong. Tari jaipong atau juga dikenal dengan jaipongan termasuk tari pergaulan yang menggabungkan beberapa seni tradisional seperti pencaksilat, wayang golek, ketuk pilu, dan lainnya. Tarian ini sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu besar dan festival budaya. Sejarahnya, tari jaipong ini diciptakan oleh seniman bernama Haji Suwanda yang berasal dari Karawang dan mulai dipopulerkan pada tahun 1960-an melalui media kaset dengan nama Suwanda Group. Pada saat itu, pengiringnya masih menggunakan instrumen sederhana seperti gendang, ketuk, kecrek, goong, rebab, dan sinden. Tari jaipong banyak mempengaruhi kesenian-kesenian lain yang ada di masyarakat Jawa Barat, baik pada seni pertunjukan wayang, degung, genjring, ataupun kacapi jaipong. Hampir semua pertunjukan rakyat dan musik dangdut modern dikolaborasikan dengan jaipong menjadi kesenian pongdut. Kesenian yang kedua adalah sintren. Sintren adalah sebuah tarian berbau mistis atau magis yang bersumber dari cerita cinta kasih antara Suwasih dan Raden Suwandono. Sesuai tradisi, sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci, dibantu oleh pawangnya dan diiringi gendin. Si penari akan dimasuki oleh roh bidadari, sehingga si penari akan menari dalam keadaan rance atau kesurupan. Sesuai pengembangannya, tari sintren sebagai hiburan budaya, maka kesenian ini dilengkapi dengan penari pendamping dan bodor atau lawak. Kesenian sintren ini kini menjadi sebuah pertunjukan langka dan bahkan di daerah kelahiran sintren sendiri. Oleh karenanya, jika teman-teman menonton sintren, maka teman-teman akan mendapat pengalaman langka yang tak terlupakan. Yang ketiga ada kesenian rampak gendang. Rampak berasal dari bahasa Sunda yang bermakna serempak atau secara bersama-sama. Jadi, rampak gendang bisa diartikan sebagai suatu pertunjukan gendang yang dimainkan secara bersama-sama. Gendang atau kendang merupakan alat musik utama dari pertunjukan rampak gendang. Alat musik lainnya dalam pertunjukan rampak gendang ini ada rebab, gitar, dan alat gamelan yang lainnya. Semua alat musik itu kemudian dipadukan membentuk suatu irama yang sangat energik dan bersemangat. Kesenian rampak gendang merupakan representasi dari kebersahajaan masyarakat Sunda. Di dalam kesenian tersebut, kaya akan nilai-nilai filosofis mencerminkan masyarakat Sunda yang guyup dan harmonis, berlandaskan sifat-sifat kegotong royongan dan keceriaan. Satu lagi kekayaan Nusantara bernilai dunia dan harus kita jaga dan lestarikan. Rampak gendang dari Indonesia untuk dunia. Yang keempat adalah sisingaan. Apakah teman-teman ada yang belum tahu apa itu sisingaan? Nah, sisingaan
kesenian ini adalah pertunjukan yang berasal dari kota Subang, Jawa Barat. Kesenian ini menggunakan tandu sebagai sarana pertunjukannya. Lahirnya kesenian sisingaan ini bermula pada masa kolonial penjajahan, di mana saat itu daerah Subang dijajah oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kesenian sisingaan dinilai banyak kalangan sebagai bentuk pemberontakan serta perlawanan karena rasa ketidakpuasan warga pribumi terhadap pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Pertunjukan sisingaan ini dilakukan sambil mengelilingi kampung atau desa hingga akhirnya kembali lagi ke tempat semula. Dan dengan sampainya para penari di tempat semula, maka pertunjukan pun berakhir. Pada saat ini, kesenian sisingaan biasa ditampilkan dalam acara hajatan atau hitanan. Masyarakat juga mempercayai bahwa sisingaan menjadi simbol keselamatan atau simbol syukuran. Yang kelima ada kesenian rengkong. Kesenian rengkong sepertinya sudah sangat asing di telinga generasi milenial ya. Nah, sebenarnya rengkong merupakan kesenian asli Sunda yang lahir dari budaya masyarakatnya yang terkenal agraris. Sejak dahulu, berbagai varietas padi unggulan banyak dihasilkan dari bumi Parahyangan ini. Tak dapat dipungkiri, Jawa Barat menjadi lumbung padi bagi masyarakat Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Kehidupan agraris inilah yang kemudian menghasilkan berbagai kesenian tradisi, salah satunya adalah kesenian rengkong. Nama rengkong diambil dari nama alat yang dahulu digunakan untuk memanggul beras. Rengkong terbuat dari bambu jenis gombong yang saat itu banyak ditemukan di Jawa Barat. Bambu akan menghasilkan suara yang unik hasil pergeseran tali injuk dengan bambu. Nah, suara yang dihasilkan tersebut akan terdengar menarik dan meriah jika rengkong dimainkan lebih dari satu. Meski dahulu rengkong ini banyak dijumpai dalam berbagai perhelatan tradisi tradisional, kini kesenian tradisional rengkong sangat jarang ditemukan. Selain karena tidak adanya regenerasi, mengingat hanya orang-orang tua yang mau memainkannya. Kesenian ini juga hanya dipentaskan setahun sekali, hanya dalam rangka tradisi Seren Tahun yang diadakan setiap menyambut perayaan panen raya tiba. Nah, yang terakhir ada kesenian Bajidoran. Bajidoran adalah kesenian rakyat yang tumbuh dan berkembang di kawasan pantai utara atau Pantura, Jawa Barat, khususnya di daerah Subang dan Karawang. Nah, musik pengiring Bajidoran ini adalah seperangkat gamelan yang pada umumnya menggunakan laras salendro. Bajidoran ini sering dipentaskan oleh pemangku hajat untuk mengiringi pesta syukuran seperti kelahiran bayi, hitanan, perkawinan, atau acara syukuran lainnya yang berkaitan dengan upacara-upacara ritual. Nah, daya tarik kesenian ini ada pada sosok sinden atau ronggeng yang digandrungi oleh para bajidor. Nah, sebenarnya bajidor ini adalah istilah bagi orang yang gemar menari atau nyibing di pakalangan arena pertunjukan. Bajidor ini kerap kali memesan lagu serta memberi uang saweran. Oleh karena itu, keseniannya pun diberi nama Kliningan Bajidoran atau Bajidoran saja. Nah, sedangkan kata kerjanya menjadi ngabajidor. Sayangnya, semakin hari kesenian bajidoran ini mulai kehilangan pamor. Salah satu penyebabnya hilangnya bajidoran ini karena arus budaya asing yang sangat masif. Nah, teman-teman, melestarikan dan mengembangkan kesenian daerah merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Karena kesenian daerah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan ciri khas bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Barat sendiri, pasti bangga akan kayanya kesenian daerah kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah melestarikan kesenian daerah dan mengembangkan kesenian daerah itu sendiri?
Nah, teman-teman, pada era milenial ini kita harus melestarikan dan tidak lupa akan budaya yang ada di Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat ini, kita harus pandai dan bijak dalam mengembangkannya, yaitu salah satu caranya dengan mengkolaborasikan antara teknologi yang berkembang pada saat ini dengan kesenian daerah bangsa Indonesia. Tujuannya agar para warga masyarakat bisa tertarik, bisa lebih tahu, dan bisa mengembangkannya dengan lebih baik lagi. Saya Nurul Ashifa, salam seni, salam budaya Indonesia.